Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kembali lagi dengan saya, Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi, kelas regular plus semester 3, dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Oke, pada video kali ini, saya akan memaparkan penjelasan sedikit terkait materi pendapatan nasional, di mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Oke, nah di sini nantinya akan dijelaskan mengenai apa sih pendapatan nasional itu menurut teori-teori pengantar ekonomi makro, lalu apa saja yang menjadi perhitungan dari pendapatan nasional tersebut. Nah, kita masuk ke slide pertama terkait pengertian dari pendapatan nasional itu sendiri. Nah, pengertian dari pendapatan nasional, pendapatan nasional diartikan sebagai suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Nah, secara singkatnya, pendapatan nasional itu adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Dengan bahasa yang lebih sederhana, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya pada umumnya itu adalah 1 tahun. Nah, dalam pengertian lain, pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam 1 tahun. Pencatatan pendapatan nasional ini merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu, di mana dengan adanya catatan tersebut, yakni pendapatan nasional, sebuah negara bisa mengetahui posisi serta masalah ekonomi yang sedang dihadapinya. Dari pengertian di sini, pendapatan nasional itu merupakan tolak ukur yang dapat diartikan sebagai suatu tolak ukur atau standar untuk menentukan pendapatan diterima oleh masyarakat pada suatu negara tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada apa sih manfaat dari pendapatan nasional itu sendiri? Di mana di sini terdapat berbagai manfaat dari pendapatan nasional. Yang pertama adalah mengukur laju pertumbuhan nasional. Maksudnya apa sih mengukur laju pertumbuhan nasional? Nah, di sini dijelaskan bahwa dengan adanya data pendapatan nasional, negara itu bisa tahu apakah ada peningkatan dari laju pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun, mengalami kemajuan atau bahkan mengalami kemunduran. Sehingga nantinya dari pertumbuhan ekonomi tersebut baik maju atau mundur dapat dilakukan evaluasi ke depannya. Nah, yang kedua ada manfaat pendapatan nasional itu tolak ukur pembanding perekonomian per negara. Dari data pendapatan di sini dapat dilihat mana saja negara yang masuk kategori negara maju dan berkembang. Di mana semakin tinggi pendapatan nasional, berarti negara tersebut semakin maju. Begitupun berlaku sebaliknya, di mana semakin rendah pendapatan nasionalnya, berarti negara tersebut ya sedang berkembang, melainkan tidak maju gitu. Nah, lanjut ke manfaat dari pendapatan nasional yang ketiga, di mana manfaat yang ketiga itu adalah mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Nah, artinya di sini adalah dengan adanya data pendapatan nasional, suatu negara dapat mengetahui sektor mana saja yang menyumbang pendapatan tertinggi terhadap negara, baik dari sektor pertanian atau mungkin sektor perdagangan luar negeri gitu. Lalu yang keempat, manfaat dari pendapatan nasional yaitu adalah sebagai catatan atas informasi kemakmuran dari masyarakat. Nah, manfaat yang keempat ini diartikan sebagaimana tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara itu, pemerintah suatu negara lazimnya akan melakukan suatu perhitungan pendapatan nasional. Guna mengetahui tingkat kemakmuran dapat membuat pemerintah negara tersebut mendapat informasi-informasi lain yang mempengaruhi tingkat ekonomi tersebut. Seperti contohnya adalah kualitas hidup masyarakat serta standar hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya, manfaat pendapatan nasional jika didefinisikan secara umum, selain 4 poin tadi yang ada di slide atas sebelumnya, manfaat pendapatan nasional itu dapat dikatakan yang pertama itu sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara,
Lalu yang kedua itu dapat dimanfaatkan sebagai indikator perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi antar negara. Yang ketiga ada sebagai indikator perbandingan kualitas taraf hidup antar suatu negara. Yang keempat ada sebagai indikator atau bahan evaluasi dari kinerja ekonomi suatu negara. Nah, yang terakhir sebagai indikator sektor penghasil ekonomi suatu negara. Nah, dari tiga slide ini kita bisa tahu nih manfaat dari pendapatan nasional itu secara 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 simpulan itu artinya adalah mengukur laju pertumbuhan atau mengukur tingkat kemakmuran bahkan tingkat pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Nah, dan di sini juga bisa nih di poin 5 poin yang secara diringkas ini dikatakan bahwasanya manfaat pendapatan nasional itu menurut bagi suatu negara itu dapat dikatakan sebagai indikator baik secara pertumbuhan, perbandingan tingkat ekonomi maupun perbandingan taraf hidup antar suatu negara serta evaluasi dari kinerja ekonomi suatu negara tersebut. Nah, oke, lanjutnya setelah ada pengertian dan manfaat pendapatan nasional, kita masuk ke slide selanjutnya di mana yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, di sini ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, yang pertama itu adalah faktor konsumsi dan tabungan. Konsumsi sendiri diartikan sebagai pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam satu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya umumnya 1 tahun. Sedangkan untuk tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi pendapatan dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Lalu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yang kedua yaitu adalah investasi. Nah, investasi di sini diartikan sebagai pengeluaran. Untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Investasi merupakan aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor yang nanti akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Nah, keuntungan dari hasil inilah pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan pada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Lanjut, uh, faktor yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yang ketiga itu adalah permintaan dan penawaran agregat. Artinya di sini adalah permintaan agregat dan penawaran agregat. Nah, maksudnya apa sih? Nah, kedua hal ini dapat diartikan. Yang pertama itu permintaan agregat. Permintaan agregat itu dapat diartikan sebagai suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan untuk penawaran agregat diartikan sebagai penunjukan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Nah, adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional atau pendapatan nasionalnya, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Begitupun sebaliknya, jika ada penurunan dari permintaan agregat dan lebih tinggi penawaran agregatnya, maka akan mengakibatkan penurunan tingkat harga serta penurunan output nasional atau pendapatan nasionalnya. Nah, penurunan pada tingkat agregat cenderung menaikkan harga, tapi akan menurunkan output nasional. Nah, di sini dan menambah pengangguran. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada konsep pendapatan nasional. Setelah dari pengertian, lalu dari manfaat dan faktor-faktor mengaruhinya, sekarang yang keempat itu ada konsep pendapatan nasional. Oke, konsep pendapatan nasional itu yang pertama itu adalah pendapatan nasional neto atau biasa disebut NNI atau Net National Income. Nah, pendapatan nasional neto atau net national income ini adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, besarnya NNI ini dapat diperoleh dari NNP, dikurangi pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Lalu, konsep kedua itu adalah pendapatan persorangan atau PI. Pendapatan persorangan atau personal income atau PI merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan persorangan juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Lalu konsep pendapatan nasional yang ketiga itu ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income atau biasa disingkat DI. Nah, DI ini atau pendapatan yang dibelanjakan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya di tabungan yang disalurkan menjadi investasi.
Nah, disposable income ini diperoleh dari personal income PI dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung itu sendiri merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya, wajib pajak harus menanggung beban pajak tersebut. Ya, contohnya adalah pajak pendapatan. Nah, lanjut ke konsep yang keempat itu ada produk domestik bruto atau GDP. Nah, produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau dalam satu domestik selama periode 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Oke, selanjutnya yang kelima itu ada konsep pendapatan nasional yang adalah pendapatan nasional bruto atau GNP. Jika tadi adalah produk domestik bruto, yang kelima ini merupakan pendapatan nasional bruto atau GNP yang biasa disingkat yang memiliki arti gross national product. Nah, PNB ini meliputi nilai produk berupa barang, jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Nah, artinya di sini antara GDP dan GNP memiliki perbedaan. Jika GNP merupakan apa nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi termasuk orang asing yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan untuk GNP merupakan nilai barang yang dihasilkan oleh negara suatu unit produk suatu unit di wilayah tertentu serta warga lokal yang berada di negara asing. Tetapi justru perusahaan asing tidak dimasukkan ke dalam GNP. Nah, lanjut ke lanjut ke poin kelima yaitu terkait metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu ada pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan yang pertama ini adalah dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, baik upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam satu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Nah, untuk cara perhitungan pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut, di mana PN sama dengan W atau salary ditambah I, interest ditambah R, rent ditambah P, profit. Lalu yang kedua itu adalah pendekatan produksi. Untuk pendekatan produksi sendiri merupakan cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu, di mana nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi, bukan barang mentah atau barang setengah jadi. Nah, rumus dari pendekatan produksi sendiri merupakan NT sama dengan NT atau nilai tambah sama dengan nilai output dikurangi nilai input. Lanjut ke metode perhitungan pendapatan nasional yang ketiga yaitu ada pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan pengeluaran itu merupakan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu, di mana perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga atau konsumsi, pemerintah government, pengeluaran investasi dan investment, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi nilai impor, di mana cara perhitungan dari pendekatan pengeluaran adalah PN sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M. Nah, setelah belajar metode perhitungan pendapatan nasional, di sini ada contoh soal dari metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, di sebelah sini ada data sebagai berikut, di mana upah sama dengan 250 juta rupiah, lalu ada laba sebesar 980 juta rupiah, lalu ada pengeluaran pemerintah sebesar 620 juta rupiah, lalu ada pendapatan bunga sebesar 680 juta rupiah, lalu ada pendapatan sewa sebesar 280 juta rupiah, lalu ada nilai impor yang besarnya 500 juta rupiah, nilai konsumsi yang besarnya 800 juta rupiah, nilai ekspor sebesar 200 juta rupiah dan serta nilai investasi sebesar 600 juta rupiah. Yang diminta di sini dan ditanyakan di sini adalah hitunglah pendapatan nasional menggunakan metode pendekatan pendapatan. Kita lihat tadi rumusnya. Untuk metode pendekatan pendapatan adalah PN sama dengan salary ditambah interest ditambah rent ditambah profit. Nah, artinya PN sama dengan W ditambah I ditambah R ditambah P. Nah, kita lihat contoh soalnya.
Dari data soal yang diberikan, maka kita bisa mendapatkan pendapatan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan sama dengan W, salary ditambah I, interest ditambah R, rent ditambah P, profit. Di mana W sendiri di sini merupakan pendapatan sewa. Ini ada 280 juta ditambah I-nya, interest sebesar 250 juta adalah upah, lalu ditambah R atau rent sebesar 680 juta rupiah pendapatan bunga serta P profit sebesar 980 juta rupiah laba. Maka pendapatan nasional melalui perhitungan pendekatan pendapatan ini diperoleh sebesar 2 miliar 190 juta ribu rupiah. Nah, dari data soal ini sudah cukup jelas bahwa pendapatan nasional dapat dihitung dengan berbagai tiga cara, yaitu pendekatan pendapatan, lalu ada pendekatan produksi, serta pendekatan pengeluaran. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila mana terdapat banyak kekurangan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan antusiasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.